Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang PJJ atau PDR, pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut dengan belajar dari rumah. Jadi pagi ini ada yang curhat ke saya, ada pesan masuk di cerita bahwa seorang ibu cerita bahwa ternyata selama kegiatan PJJ atau PDR ini anaknya pegang HP setiap hari, tetapi ternyata tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah. Jadi kalau dihitung hari ini itu sudah minggu ke-11, kurang lebih minggu ke-11 pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau misalnya taruhlah ini minggu ke-11, kemudian baru mengerjakan 2 atau 3 tugasnya, berarti 11. Andai kan setiap pertemuan itu ada tugas, maka 11 dikurangi 3, berarti anaknya masih punya tugas yang belum dikerjakan ada 8. Bagaimana seandainya semua mata pelajaran dia hanya mengerjakan beberapa, tanggungannya masih banyak? Tentu ibarat hutangnya itu sangat banyak sekali. Jadi ibunya terkejut karena berpikir bahwa selama ini anaknya itu aktif mengikuti pembelajaran, kemudian juga mengerjakan tugas. Ternyata tidak. Jadi PJJ atau PDR ini ternyata memang semakin kesini rasanya memang semakin berat untuk semuanya terasa semakin berat, semakin membosankan gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lihat, kita evaluasi bersama-sama. Jadi untuk kesuksesan pembelajaran jarak jauh, jadi kegiatan pembelajaran seperti ini tidak diharapkan, tapi karena adanya pandemi seperti ini dan kita nggak tahu proses ini akan sampai kapan. Apakah Desember sudah bisa tatap muka semuanya, ataukah masih akan selama 1 tahun pelajaran kita akan seperti ini, kita tidak tahu. Maka dibutuhkan semua pihak bekerja sama demi kesuksesan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, terutama untuk keberhasilan anak-anak. Jadi dimulai mungkin dilihat dari pihak sekolah. Jadi dari pihak sekolah harus berpikir dengan keras bagaimana caranya mengatur jadwal untuk anak-anak sehingga jangan sampai jadwal dalam 1 hari itu terlalu banyak mata pelajaran sehingga terlalu memberatkan bagi anak. Jadi ini kondisi darurat. Jadi mungkin 1 hari 1 atau 2 mata pelajaran saja dengan dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya 1 KD itu untuk 2 pertemuan, maka tidak perlu setiap pertemuan ada tugas tentunya. Itu dari pihak sekolah. Jadi perlu difikirkan dengan sangat matang jadwal pelajaran, bagaimana prosedur pemberian tugas, juga bagaimana situasi kondisi siswanya. Kemudian dari sisi guru, jadi saya pribadi mengalami, jadi guru juga harus luar biasa, pertimbangannya harus luar biasa, terutama pertimbangan kemanusiaan, juga mempertimbangkan tentunya materi, terutama 1 semester materi yang harus diselesaikan apa, yang kira-kira bisa disampaikan ke anak dengan bahasa yang enak, dengan cara yang mudah, dengan metode yang bisa diterima oleh semua siswa apa gitu. Itu perlu dipertimbangkan. Kemudian rasa sabarnya perlu ditambah, perlu diperpanjang sehingga jangan sampai nunggu tinggal 10% baru dicas. Jadi sabar saya tinggal 20%, segera dicas biar penuh lagi sehingga tidak mudah terpancing dengan situasi kondisi. Ada kalanya mungkin guru punya grup dengan anak-anak yang jenuh, kemudian diingatkan tentang tugasnya, memberi jawaban yang kurang menyenangkan sehingga guru terpancing. Nah, jangan mudah terpancing. Ada banyak hal yang harus diselesaikan, jangan sampai emosinya juga terbawa. Itu dari sisi guru. Kemudian dari sisi siswa. Dari sisi siswa memang harus dibangun keinginan untuk punya berprestasi, keinginan untuk punya prestasi, semangat untuk belajar yang luar biasa sehingga tertantang dengan semua materi, dengan semua tugas, semangatnya terus dicas gitu. Jangan sampai ogah-ogahan, jangan sampai malas. Setidaknya begini, saya harus lebih baik dari diri saya kemarin.
Ibaratnya kalau kemarin saya bangunnya jam 6 pagi, berarti jam 6 itu sudah siang gitu. Berarti saya harus bangun lebih pagi lagi. Besok bangunnya setengah 6. Kalau hari ini bisa setengah 6, besok saya bangunnya jam 5. Bangun lebih awal, berkegiatan lebih awal, siap lebih awal. Kemarin saya tidak membaca dengan seksama, berarti hari ini saya harus membaca lebih bagus lagi. Saya tugasnya tidak sempurna, mungkin dari 10 soal saya mengerjakan 5, berarti hari ini harus saya tambahin. Kalau bisa 10 semuanya seketika bagus, tapi kalau tidak ada tahapan-tahapan di mana mengarah pada yang lebih baik. Kemudian dari yang keempat, sisi yang keempat adalah dari pihak orang tua atau wali. Jadi ini perlu kontrol. Kalau anaknya masih kecil, kemudian mungkin menggunakan HP, masih menggunakan HP orang tua, itu lebih mudah kontrolnya. Tapi ketika anak-anak lebih dewasa, ya mau tidak mau, orang tua terpaksa kontrol setiap hari. Mungkin bagi orang tua yang bekerja, ketika sore sampai di rumah tanya ke anak, atau nggak usah menunggu sore. Jadi ketika orang tua bekerja di tempat kerja, anak di rumah, mungkin kontrol komunikasi lewat media sosial atau telepon atau apalah, komunikasi gimana hari ini, tugasnya lancar gitu. Meskipun hanya seperti itu setiap hari ada bentuk perhatian dari orang tua, dan itu pasti menyenangkan untuk anak. Ditanya gimana tugasnya, ada yang susah nggak, ada yang sulit nggak, sudah dikerjakan belum. Kalau nggak bisa komunikasi lewat HP, ketika pulang sampai di rumah ditanya tugas hari ini gimana, tanya tugasnya nggak, susah nggak, gimana, tadi bisa ngerjain sendiri apa enggak, dan sebagainya. Jadi memang orang tua perlu kontrol, jangan sampai pembelajaran sudah 10 minggu atau 11 minggu kemudian tiba-tiba pihak sekolah menanyakan ke orang tua, ini Ananda kok nggak pernah mengerjakan tugas, apa masalahnya gitu. Misalnya sekolah tanya seperti itu, orang tuanya kaget, loh setiap hari mengerjakan, wifi ada, jaringan lancar, kuota HP-nya selalu banyak, kenapa nggak mengerjakan? Jadi orang tua harus selalu kontrol. Jadi ketika empat sisi, 4 bidang, 4 hal, dari pihak sekolah, dari guru, dari siswa, dari orang tua, ini bisa saling mendukung, insya Allah bisa membentuk satu sinergi yang kuat, yang solid, ya, sehingga diharapkan ini satu kesatuan yang solid ini bisa membantu siswa mencapai keberhasilan yang diinginkan, terutama dalam proses pembelajaran jarak jauh dalam situasi pandemi seperti saat ini yang kita sendiri tidak tahu akan berakhir kapan.